Perdana. Saya juga masih bersama Mas Gun-Gun dan juga Mas Ismail. Mas Ismail, kalau sejauh ini di media sosial bagaimana trennya apabila kalau kita bicara soal oposisi nantinya, karena ada PDIP yang masih punya kemungkinan menjadi oposisi saat ini. Apakah masyarakat senang dengan ada oposisi atau malah sebaliknya? Oke, dari ketidakadilan yang pasangan Ganjar dan Mahfud kemarin ya, dan juga adanya pernyataan dari pimpinan PDIP untuk menunda, sebetulnya itu ada sinyal ya, meskipun ada alasan bahwa surat undangan secara teknis telat sampai dan seterusnya, tapi itu ada pesan yang ditangkap oleh publik bahwa ini tidak mudah buat PDIP untuk kemudian langsung bergabung atau dengan Prabowo atau bahkan akan memposisikan diri sebagai oposisi. Ini juga ditangkap oleh netizen dan sebagian pengamat yang ada di media sosial. Nah, apakah netizen berharap adanya oposisi di dalam percakapan-percakapan sebelumnya? Mereka berharap adanya seperti itu. Ya. Sebagai contoh saja, selama ini mereka melihat kalau dilihat yang menjadi oposisi sejati secara umum terus-menerus itu kan PKS biasanya itu ya. Tapi kan juga nggak terlalu bekerja dengan baik ya. Tapi kalau seandainya PDIP menjadi oposisi, mereka melihat ini akan sesuatu kekuatan yang cukup besar sebagai oposisi, dan ini merupakan penyeimbang. Ya, mereka berharap pemerintah ini ada penyeimbangnya, yaitu dari si oposisi. Karena dengan adanya penyeimbang ini, kebijakan-kebijakan itu akan bisa lebih kritis, kebijakan-kebijakan bisa lebih berpihak kepada rakyat, gitu. Dan publik itu melihat betapa besar dampak atau pengaruh dari oligarki ya di dalam proses kemarin, membutuhkan dana yang sangat besar, dan mereka melihat bahwa proses pemerintahan ke depan pasti akan ada imbal baliknya ini. Makanya kalau tidak ada oposisi, yang tidak ada yang mengkritik, ini kan bisa jadi berbahaya. Jadi secara umum dilihat oposisi ini sangat penting dan publik mengharapkan itu ada. Jadi kalau warganet merasa, masyarakat merasa oposisi sangat penting. Tapi kalau Mas Gun-Gun melihat, Mas Gun-Gun, sejauh ini kita lihat ada banyak pertemuan, mulai dari Nasdem melakukan pertemuan, ada banyak pertemuan di Nasdem Tower, dan juga Prabowo Subianto juga merangkul kiri dan kanan. Tapi belum ada pernyataan akan menjadi koalisi sama sekali. Kalau menurut Anda, apakah nanti akan ada oposisi? Saya menduga dan ini tentu juga sekaligus menjadi harapan dan tadi bersepakat dengan beberapa bagian pernyataan Mas Ismail Fahmi bahwa oposisi itu sangat penting. Oke, kalau tidak mau menyebut kata oposisi, kekuatan penyeimbang gitu ya, itu menjadi sangat penting. Dan kalau kenapa partai-partai belum mengeksplisitkan posisi, yaitu menurut saya soal momentum dan soal strategi jelang renegosiasi dengan para pihak. Itu bagian dari ZOPA atau Zone of Possible Agreement menurut saya. Jadi itu soal strategi aja. Nanti pasti akan mengeksplisitkan. Tetapi kita berharap PDI Perjuangan itu berada di luar kekuasaan. Kenapa? Karena apa? Ini juga dibutuhkan dalam konteks demokrasi kita. PDI Perjuangan punya pengalaman ya, sangat kuat sebagai kelompok di luar pemerintahan 10 tahun di era Pak SBY. Kemudian juga perolehan suara PDI Perjuangan di pemilu 2024 itu luar biasa sebagai pemenang pemilu legislatif dengan 25 jutaan lebih. Begitu 16,72% itu kan perolehan suara yang akan menjadi modal signifikan bagi kanalisasi suara berbeda dengan rezim berkuasa. Jadi bagi saya sih kehadiran PDI Perjuangan di parlemen, di DPR nanti itu akan menjadi lokomotif suara publik yang berbeda dengan pemerintahan yang sekarang mengorkestrasi the ruling party gitu, partai-partai yang kemudian nanti berkuasa, sehingga kemudian suara-suara berbeda itu juga bisa terkanalisasi dengan baik melalui wakil-wakil mereka di DPR. Apalagi kalau misalnya PDI Perjuangan bisa memastikan mitra partai lain yang kemudian juga berada di luar kekuasaan, sebutnya seperti misalnya PKSK atau partai lain, meskipun mungkin secara DNA ideologi politik kerap kali tidak bertemu, tetapi kan ada kepentingan kebangsaan yang sama, yaitu soal bagaimana misalnya ada suara berbeda dari masyarakat banyak yang kemudian bisa dikanalisasi melalui parlemen. Dan bagi saya ini penting sekali Mbak Vale, ya, bagi demokrasi kita. Jadi walaupun punya idealismenya akan berbeda antar partai, tapi ada kepentingan lain gitu ya Mas Gun-Gun ya. Tapi Mas Gun-Gun, Mas Ismail, kalau kita lihat ini kan bukan pemilu presiden yang pertama. Kalau kita membandingkan situasi hari ini dengan pada saat pasca Pilpres 2014-2019, bagaimana perbedaannya Mas Ismail?
Kalau dilihat pada saat yang tahun 2019 yang lalu ya, pasca Pilpres itu cukup, sekarang ini jauh lebih kondusif ya. Lebih kondusif, lebih tenang. Kita ingat ya pada tahun 2019 itu kan ada demonstrasi yang sangat keras ya, penolakan yang sangat keras. Dan karena kontestasinya juga sangat keras juga karena ada hanya dua calon ya. Dan pro kontranya sangat hebat. Kemudian juga ada julukan nama yang sangat keras juga ya, ada cebong, kampret, kadrun saat itu ya. Dan itu menimbulkan luka yang sangat dalam. Dan juga bahkan pada saat pencoblosan sebelumnya itu sudah ada pengkondisian narasi bahwa ada kecurangan ya. Sampai ada tagar yang trending topiknya sampai internasional ya, SOS Indonesia Election ya, memanggil pihak internasional untuk memberikan perhatian ya ke politik pilpres di Indonesia saat itu. Dan pada saat setelahnya itu sangat ramai. Keputusan MK pun juga direspon sangat ramai. Jadi sekarang ini jauh lebih adem dengan adanya 3 kontestan ya, pasangan kontestan pada saat pilpres itu juga memberikan kontribusi sehingga pada saat kontestasi tidak head to head yang sangat keras ya. Okay. Dan mungkin juga sekarang kalau dilihat bawaan dari Pak Prabowo ya cenderung lebih kalem dan mencoba untuk merangkul ya. Beliau itu kalau diperhatikan di sini cenderung untuk merangkul, pernyataan-pernyataannya telah merangkul dan ini memberikan suasana yang lebih adem juga itu. Baik, jadi kalau menurut Mas Ismail yang sekarang ini jauh lebih adem gitu ya ketimbang yang sebelumnya. Mas Gun-Gun, dengan situasi yang jauh lebih adem ini, apakah ini indikasi ada kedewasaan berpolitik yang lebih baik lagi di kalangan elit parpol atau karena apa? Ya begini, setiap kontestasi itu pasti kekecewaan itu akan ada dan itu harus posisikan sebagai fakta sosial ya. Namanya cognitive dissonance ya, keberbedaan antara apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan oleh masyarakat itu pasti ada. Kalau elit menerima bisa karena kedewasaan, bisa karena ada kepentingan yang disebut dengan keuntungan dalam kekuasaan. Kan bisa saja demikian. Tidak harus selalu hal-hal ideal, tapi juga hal-hal pragmatis yang menyebabkan kemudian posisi-posisi politik itu bisa berubah seiring dengan bandul politik yang berkembang. Contoh misalnya bagaimanapun sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, Pak Prabowo sudah ditetapkan sebagai presiden dan Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih dan sehingga kemudian posisi-posisi politik bagi partai-partai menjadi penting untuk kemudian menentukan apakah mereka menjadi bagian dari line up kekuasaan ke depan atau tidak. Sehingga bisa jadi faktor ideal, misalnya soal tadi ya, bagaimana kedewasaan politik menyikapi pertarungan atau rivalitas, itu bisa ada. Tetapi kemudian bisa juga hal yang sangat praktis, pragmatis, contohnya soal bicara soal apakah kemudian terakomodir ya dalam skema power sharing dalam bagi-bagi kekuasaan ke depan. Sehingga kemudian bisa ada proses yang berubah dari para elit. Tetapi saya melihat bahwa yang harus diapresiasi dari perjalanan politik elektoral kita adalah tidak adanya ekspresi anarkisme yang meluas begitu di kalangan masyarakat. Ini harus disyukuri. Kenapa? Karena berarti kita bisa menyikapi pemilu meskipun sangat keras di pertarungan elit, tetapi warga masyarakat sudah mulai bisa menyikapi kegundahan, kecemasan, kekecewaan itu melalui penghormatan atas instrumen-instrumen demokrasi yaitu hukum begitu. Jadi yang dewasa berpolitik tidak hanya elit-elit partai politik saja, tapi ternyata sampai ke akar rumput, sampai ke masyarakat gitu ya. Terima kasih Direktur Eksekutif di Political Literacy Mas Gun-Gun Herianto. Terima kasih Founder Drone Emprit Mas Ismail Fahmi sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.